Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat setiap saudara dan saya. Karena itu kita selalu punya alasan kenapa kita bersyukur dan tetap punya semangat dalam kehidupan ini. Amin. Baik, dalam program Bincang Pagi hari ini bersama saya Mada Christine, dan narasumber kita pagi hari ini adalah bersama Bapak Erwin J. Krisnanda. Baik, langsung aja kita sapa. Ya, shalom, selamat pagi Bapak. Shalom Christine, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Bapak juga bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak? Ya, puji Tuhan, baik semua. Amin, puji Tuhan. Ini kalau ngomong-ngomong soal COVID ini Bapak, sebelum kita ke tema pembicaraan gitu kan, menurut sisi pandang dari Bapak sendiri gitu kan, apakah COVID ini akan segera berakhir atau masih berkelanjutan atau bagaimana, atau masih mulek muter gitu aja? Kita sebagai orang percaya, saya yakin Tuhan ada di kondisi ini ya. Yes. Jadi kita yang percaya harusnya percaya ngikut aja sama Tuhan. Gitu ya, manut Ya. baik gitu ya. Tapi ada yang akan saya sampaikan nanti berhubungan dengan ini di tema saya hari ini. Oh gitu ya. Tepatnya begini, esensi musik di tengah pandemi. Saya kira lebih tepat itu ya, Gitu ya? lebih menarik ya. Esensi musik di tengah pandemi ya. Iya. Oke, baik. Musik, kalau berbicara soal musik begitu kan, sebenarnya yang disebut musik ini apa sih Bapak? Karena kan ada yang ngomong, oh musik itu yang ini, musik itu yang itu gitu kan. Sebenarnya apa sih dari musik itu sendiri? Iya, jadi saya berpikir bahwa banyak orang menganggap musik itu sesuatu yang tidak esensial. Makanya judulnya adalah esensi musik. Jadi yang kita dengar mungkin musik itu kayak untuk ngamen, untuk menghibur, entertaining begitu ya. Iya betul. Tapi sebenarnya ada esensi yang sangat dalam. Kalau saya langsung mulai, begini, musik itu yang diciptakan Tuhan. Itu diyakini oleh semua orang, Bapak Gereja, semua orang Kristen harus meyakini bahwa musik itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Karena apa? Di dalam Alkitab itu kata musik atau ayat-ayat tentang musik itu ada 1000 lebih. Padahal yang orang yakini, oh kata janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu adanya 365 kali disebutkan supaya membuat janji Tuhan itu ada dalam setiap hari-hari kita. Tapi kata atau ayat tentang musik itu lebih dari 1000. Lebih dari 1000 ya Bapak ya? Iya, berarti lebih dari sekedar janji Tuhan. Berarti ada yang penting, ada yang esensial dari penciptaan Tuhan tentang musik ini. Yes. Nah, ada orang yang bilang begini, aku udah bisa hidup tanpa musik, gitu ya. Iya. Wah, tiap hari pakai headphone, dengerin musik, nyalakan radio Sangkakala setiap hari yang dengarkan puji-pujian, musik. Ada orang yang mungkin tidak rohani, dengarnya macam-macam musik, tapi mereka menikmati musik-musik itu, K-pop dan sebagainya. Tapi padahal ya, kalau dunia ini nggak ada musik, coba kalau kita lahir nggak ada musik, kira-kira kita masih bisa hidup nggak? Bisa dong ya, bisa kerja, bisa sekolah, bisa apa saja. Karena waktu lahir nggak ada musik ya sudah. Gitu. Iya. Tapi kenapa Tuhan ciptakan musik? Iya. Jadi kalau orang itu bilang aku nggak bisa hidup tanpa musik, ya karena ada musik itu maka mereka bilang begitu. Karena ada itu berarti ya Bapak? Iya dong, iya. Tetapi saya menemukan bahwa Tuhanlah yang mengatakan bahwa aku nggak bisa hidup tanpa musik. Oh iya? Loh iya. Kenapa? Karena di surga, sebelum ada manusia pun, sudah ada penyembahan di surga. Dan penyembahan itu yang mimpin adalah ahli musiknya surga, yang namanya Lucifer. Dia adalah malaikat penghulu, atau archangel, yaitu pemimpin malaikat di surga. Oh, iya. Dan Tuhan menciptakan dia khusus untuk memimpin penyembahan dengan kelengkapan musik di dalam tubuhnya, di dalam keberadaannya. Oh, oke. Berarti kan Tuhan mau musik itu ada dalam setiap penyembahan kepada Dia. Iya. Jadi esensi musik dan penyembahan itu tidak bisa dipisahkan, mulai dari surga loh itu. Di surga pun begitu, apalagi di dunia. Jadi suatu kesatuan gitu ya? Iya, saya kira kalau di surga itu waktu bilang menyembah Tuhan itu ada musik.
Waktu mereka memainkan musik itu untuk menyembah Tuhan. Yes. Hanya saja di dunia itu terpisah-pisah. Ada musik untuk di kafe, musik di gereja, musik buat ngamen, musik buat rekaman, beda-beda. Tapi kalau kita kembali kepada esensi awal musik itu ada, seperti itu kan? Iya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena Tuhan mau ada musik di dalam penyembahan kepada Dia. Yes. Berarti Tuhan yang butuh musik dong. Nah, kalau bilang, aku tidak bisa itu tanpa musik, Tuhan juga ngomong, aku juga aku tidak bisa itu tanpa musik, gitu kali ya. Iya, karena dari awal kan sudah Tuhan sendiri yang punya inisiatif untuk musik itu sendiri ya Bapak ya. Iya, Dia menciptakan itu untuk kepentingan Dia. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, penyembahan dengan musik itu, Tuhan senang. Berarti kalau bicara aku mau menyenangkan Tuhan, daripada ngomong yang lain, daripada berbuat yang lain yang susah-susah, bernyanyilah, memujilah Tuhan. Tuhan udah senang. Oke. Nah, betul tapi kan persoalannya gini Bapak, kalau ngomongnya soal nyanyi gitu kan, langsung yang terlintas itu adalah kalau nggak bisa nyanyi itu gimana kalau suaranya falas, wong tepuk tangan aja loh falas. Gini, Christine, saya akan nulis buku tentang ini. Judulnya Maximize Musicianship, A Destiny. Jadi saya bicara dari asal mula musik sampai keberadaan pemusik di mata Tuhan. Nah, di situ saya jelaskan bahwa ada talenta kan. Sehingga pemusik itu dilengkapi Tuhan dengan namanya talenta. Nah, talenta itu ada 3 macam. Wah, kan jadi panjang nanti ya. Sedikit aja bocorannya. Iya, bocorannya adalah setiap orang diciptakan dengan musik. Hanya saja tidak dilatih. Saya kebetulan mengajar musik, saya punya membuat kurikulum musik, jadi saya tahu banget bahwa musik itu bisa dilatih. Cuman memang setiap orang, tidak semua orang itu dilatih dengan musik yang ada di dalamnya. Kalau kita bicara Matius 25 ada talenta 1, 2, dan 5. Memang Tuhan menciptakan setiap orang berbeda-beda. Ada yang talentanya 5 itu untuk memuji Tuhan, memimpin pujian dan sebagainya. Ada yang talentanya 2 itu untuk mendampingi setiap orang memuji Tuhan. Ada yang talentanya yang 2 untuk melayani Tuhan. Yang 1 itu memang Tuhan berikan untuk semua orang supaya bisa menyembah Tuhan dengan musik. Iya, itu keistimewaan tentang talenta musik. Begitu. Jadi kata kuncinya adalah dilatih itu tadi ya Bapak ya. Karena memang itu selalu yang paling muncul ketika kita ngomong pakai musik gitu, pasti satu nggak bisa main musik, yang kedua nggak bisa nyanyi gitu. Itu karena membandingkan dengan yang tampil di depan. Sedangkan Tuhan melihat kesungguhan kita ketika penyanyi, keseriusan kita memberi yang terbaik buat Tuhan, dan itu Tuhan terima dengan apa adanya. Bukan berarti Tuhan tidak lihat musik ya. Tuhan senang dengan musik, tapi Tuhan juga melihat hati yang sungguh-sungguh memuji menyembah Dia. Begitu. Iya, jadi pada dasarnya itu setiap orang kalau mau aja tuh, mau dan karep itu pasti bisa kok ya. Betul. Saya guru musik kok. Saya membuat kurikulum musik, jadi pasti bisa. Walaupun tidak berarti bisa itu terus bisa kayak rekaman ya, enggak ya. Tapi tujuan kita adalah berharmoni, mengerti musikal untuk memuji Tuhan dengan baik. Secara musikal itu bisa dilatih. Iya, perlu dilatih itu loh kuncinya. Perlu dilatih, betul. Iya, baik. Iya, berarti kalau berbicara soal musik, esensinya kemudian dengan penyembahan. Paling simpel tadi Bapak katakan bahwa paling simpel itu dengan bermusik aja itu sudah sangat menyenangkan hati Tuhan gitu ya Bapak ya. Saya meyakini itu karena Tuhan menciptakan itu khusus untuk itu. Tuhan menciptakan musik untuk menyembah Tuhan sebenarnya. Amin. Kemudian kalau kita tinjau kembali gitu kan, berarti kan kalau Tuhan sudah siapkan musik dalam setiap kehidupan kita, berarti ada korelasinya dong dengan hidup kita ini. Nah, korelasinya apa ini Bapak? Iya, begini, di dalam memuji menyembah itu kita kan mengekspresikan ya, memunculkan sesuatu. Nah, kalau kita ngomong begini ya, yang pertama misalkan kata-kata, saya ngomong aja seperti ini, ngomong. Kata-kata biasa, itu tidak ada keistimewaannya. Menjadi isi, menjadi message ketika saya mulai ada penekanan, mulai ada apa istilahnya, emphasizing ya, menekankan. Intonasi gitu ya? Intonasi, menjadi sebuah message, menjadi sebuah pesan gitu ya. Kemudian kalau tahu puisi, ya kata-kata dikasih intonasi yang dibuat begitu.
menjadi lebih indah lagi kan. Iya. Orang menjadi lebih mendapatkan esensi ketika puisi dibuat, orang serius mendengarkan lebih dari sekedar kita mau ngomong, begitu. Iya. Nah, apalagi kalau jadi lagu. Yes. Lagu itu memberikan nuansa, musik itu memberikan nuansa. Bisa menekankan tadi emphasizing, bisa memperindah, jadi lebih indah dari sekedar puisi. Yes. Kemudian bisa melengkapi. Jadi tidak hanya apa yang didengar secara message, tapi nuansa yang kita dengar secara lagu itu lebih lengkap daripada message-nya itu sendiri. Gampangnya kalau kita lihat gambar ya, gambar yang pakai pensil hitam dengan gambar yang sama tapi kita warna, kita lebih mendapatkan apa? Keindahannya, penekanannya lebih jelas, begitu ya. Juga ini yang penting, memberikan rasa dan jiwa. Nah, jadi kayak ada soul-nya gitu ya. Nah, ya, jiwa itu soul itu jiwa. Oh iya. Jadi, kalau rasa mungkin kita merasa perasaan saja, hati saja. Tapi kalau sudah menyentuh jiwa, ini berarti sesuatu yang serius, sesuatu yang diusahakan, diproduksi dengan luar biasa. Serius. Iya. Sedangkan kita tahu dengan Tuhan, kita selalu bicara tubuh, jiwa, dan roh. Nah, musik itu menguasai ketiga-tiganya. Oke. Musik itu yang benar bisa penetrasi, bisa driving, bisa menuju kepada tubuh, jiwa, dan roh. Wah, ini kalau mau lengkap ya di buku saya itu ada. Tapi seperti itulah musik ya. Jadi paling lengkap di dalam memberikan message, sebuah delivery, ekspresi, itu musik. Begitu. Musik ya. Nah, iya. Kemudian kalau kita ngelihat ngomong musik gitu kan pasti ada jenis-jenisnya, tipe-tipenya, genrenya dari musik itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian pasti berkembang dong kalau awal-awal dulu yang saya ingat ada gini, ada musik sekuler, ada musik rohani gitu. Terus kalau hari-hari ini mulai muncul lagi, ini ada genrenya untuk ini, genrenya untuk ini puji untuk itu gitu kan. Nah, sebenarnya apakah memang ada klasifikasi musik seperti itu, Pak? Ya, klasifikasi musik itu banyak sekali. Yang paling mudah sekarang adalah genre. Yang orang bilang genre itu ya. Iya, genre. Itu memang dibuat untuk memudahkan orang memilah-milah mengklasifikasikan musik. Makanya di dalam semua media player harus ada genre ini. Iya. Tapi secara musikal, secara teknis musik itu adanya secara tujuan tadi. Jadi sebenarnya musik itu bukan hanya enak didengar, tapi kita yang mengerti musik harusnya tahu, saya memakai musik ini untuk tujuan apa. Musik ini untuk apa? Untuk itulah kita mengerti musik dan kita bisa mengekspresikan yang paling luas tadi. Saya mau ngomong tentang terenyuh yang paling dalam. Saya ngomong kegembiraan yang paling luar biasa. Saya mengagungkan Tuhan yang paling luar biasa. Itu dari musik yang paling bisa jelas. Kalau ngomong aja, yang ngomong sampai teriak-teriak, ya saya kira nuansanya itu nggak sampai dapat lengkap gitu ya. Makanya bayangkan ya, di gereja kita penyembahan pakai musik. Kita di pemakaman, di tempat yang paling susah, ada musik nggak? Iya, ada. Kita diajak nyanyi kan? Iya. Karena apa? Supaya nggak ngomong tok, nggak cuma ngomong. Karena esensi musik itu memang yang paling lengkap, yang paling bisa mewakili curhatan atau curahan hati atau ekspresi seseorang. Makanya Tuhan menciptakan musik karena Tuhan tahu ngomong tok nggak cukup. Iya, betul. Tapi dengan musik Tuhan tahu itu kesungguhan hati. Makanya orang main musik seharusnya tulus. Jadi tidak dibuat-buat. Karena itu memang mewakili ekspresi yang paling dalam kepada Tuhan. Dan sebenarnya kepada siapa saja ya. Bukan hanya kepada Tuhan. Kepada siapapun ketika kita mau memakai musik ini, sebenarnya itu adalah ketulusan, kejujuran yang paling dalam yang kita bisa berikan secara lengkap, lebih dari sekedar kata-kata. Begitu. Amen. Iya. Kalau ngomongin korelasinya itu sangat-sangat luar biasa ya Bapak ya. Iya, betul. Karena memang sangat luas. Memang kadang pun saya yang saya alamin gini, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah cuman mungkin kelentingan pakai gitar, meskipun mainnya juga nggak expert gitu, tapi itu sudah cukup mewakili. Kita bisa sampai penyembahan itu
enak banget gitu. Itu yang Tuhan mau atas setiap manusia, setiap ya, tidak hanya orang Kristen ya. Iya. Sebenarnya semua orang harusnya begitu. Iya. Cuman banyak orang belum tahu, banyak orang belum kenal Tuhan. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tuhan senang dengan itu. Yes. Orang menyembah Tuhan dengan musik, dengan kelengkapan, kesungguhan dan ketulusan hatinya. Iya. Nah, kemudian ini Bapak, kalau berbicara musik, itu kan kalau musik biasanya orang larinya ke alat musik, tapi sebelum ke situ saya mau tanya tentang ini, musik dan kaitannya dengan lirik begitu. Nah kadang musiknya bagus, liriknya nggak bagus gitu. Kadang hal itu sangat mengganggu, akhirnya annoying, sangat mengganggu. Bagus sih, kayak ada satu lagu itu bagus sih, musiknya bagus, tapi ternyata kata-katanya, liriknya itu sama sekali tidak memberkati. Nah kalau seperti ini bagaimana cara kita untuk memilah dan memilih itu sendiri supaya kita tidak jadi orang yang melo, tapi kita jadi orang penyembah gitu. Ya, ada dua hal ya. Orang membuat musik atau menciptakan musik, menciptakan lagu. Kalau yang benar, sorry saya ngomong benar, itu ide itu datangnya dari Tuhan. Yes. Jadi ide itu yang bisa tiba-tiba mencelok di kepala kita sebagai ide yang tidak dicari ya, bukan yang dibuat-buat ya. Iya, tidak ide untuk kejar target. Ide yang datang secara spontan dan kita tahu itu muncul bukan karena kita mengusahakannya, itu pasti Tuhan. Yes. Karena kalau nggak Tuhan ya setan. Yang bisa mencelok menguasai kita tiba-tiba itu hanya Roh Kudus atau roh setan begitu. Iya. Sehingga kalau kita membuat lagu mau yang benar, ya harus cari Tuhan. Tuhan mau kita nulis apa, Tuhan memberikan kita inspirasi apa. Kalau Tuhan tidak kasih ya jangan nulis, harusnya begitu. Tapi ada orang-orang yang ingin memberi kepada Tuhan. Nah, yang namanya memberi ini kan tidak semuanya selalu yang terbaik ya. Kadang-kadang kita merasa memberi yang terbaik, ternyata ekspektasinya bukan itu. Jadi sebenarnya tidak mudah membuat musik itu. Ini sangat tidak mudah. Yang paling mudah kalau idenya dari Tuhan. Yes. Karena Tuhan akan memberikan lengkap dari nol sampai jadi. Kita akan dituntun gitu. Iya, betul. Jadi kalau lagu itu, tapi bukan berarti kalau kita mau memberi kepada Tuhan tidak boleh, tidak ya. Kesungguhan hati, ketulusan hati kita itu diterima oleh Tuhan. Yes. Tapi ya jangan dibuat-buat. saya kok pengen bikin lagu buat Tuhan ya, saya tak cari-cari ya, pokoknya aku mesti bikin ya. Enggak, flowing aja. Ketika Tuhan mau kasih, Tuhan akan kasih. Ketika belum dikasih ya mintalah. Gitu, ya. Kalau memang itu pujian dari Tuhan, yang saya perhatikan bahwa itu kekal. Seperti apa ya? Ya sudah, didengerin mau dulu, sekarang sampai besok pun kita akan mendapatkan pesan Tuhan yang mungkin bagi setiap orang berbeda, tapi kita akan tetap merasakan bahwa pujian itu mewakili dalam tanda kutip itu apa yang mau Tuhan katakan dalam hidup kita, seperti itu ya Pak. Nah, lagu yang selama ini kita merasa evergreen dan dinyanyikan terus di jemaat, itu karena lagunya memang untuk jemaat. Jadi membuat lagu untuk jemaat dan buat lagu yang kita nyanyikan buat Tuhan secara pribadi itu tidak sama. Yes. Karena kita mewakili siapa membuat lagu ini. Kalau untuk kita sendiri buat Tuhan, ya tidak peduli orang lain. Yang penting kita ngomong sama Tuhan, Tuhan terima, selesai. Oke. Ya. Pokoknya enak itu buat saya gitu ya. Sebenarnya itu tidak harus dibuat rekaman. Tapi kalau dibuat rekaman dan itu menjadi karya kita yang diabadikan, tidak salah juga. Tapi setiap lagu itu, ya hopefully ya, saya berharap setiap lagu itu dibuat dengan tujuan yang benar. Yes. Jadi ada tujuannya gitu. At least tujuan saya mau nyanyi buat Tuhan dengan musik. Nah, masalah bagus jelek itu, nah setiap orang dituntut untuk excellent. Sebelum dia menyanyi, membuat musik yang baik, ya belajarlah musik yang baik. Jangan kau tidak pernah nyanyi, tidak pernah bermusik, mau bikin lagu. Ya bikin lainnya dulu, bikin kue, bikin apa, kasih sama orang. Jadi berkat juga gitu. Tuhan senang juga gitu. Tapi lebih tepat daripada bikin musik dengan dipaksakan. Begitu ya? Iya. Berarti kembali lagi ke itu tadi, ada 5, 5 kemudian 2 dan 1. Talenta itu ya. Nah, di buku saya pun ditulis bahwa talenta itu bisa dikerjakan. Makanya yang talenta 1 itu dibuang sama Tuhan bukan karena dia talentanya 1. Wong talenta 1 itu Tuhan yang ngasih kon. Tuhan punya niat ya. Tuhan memberi dengan
sesungguh-sungguhnya Iya. dia ngasih modal atau talenta buat kita tuh nggak random loh. Iya. Tuhan selalu punya tujuan loh. Heeh, Saking kita nih kadang nggak percaya. Loh Tuhan, kok aku dikasih 1, orang itu kok 2, kok nggak aku yang 5. Sudah jealous duluan dengan yang lain gitu ya. Berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Oh, iya, iya. Mau enak tok dari Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan yang kekal. Yes. Berarti ya harus percaya. Tuhan cuma ngomong, kamu percaya nggak sama aku? Percaya, ya terimaan gitu. Karena tujuan Tuhan pasti yang terbaik. Oke. Jadi Ya, ada poin yang saya tangkap adalah jangan salah ngerti dulu dengan Tuhan. Kalau kepada si A itu bisa bermusik dan bernyanyi dengan hebat, bukan berarti Tuhan tidak pernah salah kan ya. Iya, betul. Dan Tuhan itu. selalu punya tujuan yang terbaik. Yes. Kita yang nggak tahu tujuan Tuhan, ya carilah gitu. Jangan Iya. protes dulu gitu ya. Jangan salah ngerti sama Tuhan lah. Iya, betul. Ya, kemudian kalau di tengah pandemi seperti ini gitu kan Iya. tadi sempat dijelaskan mengenai genre dari musik itu. Nah, musik seperti apakah yang harus kita pilah? Karena kan kalau kita salah dengerin musik yang jadi malah kita tambah down ketika di masa-masa pandemi seperti ini ya Bapak ya. Iya. Jadi gini, di tengah pandemi ini, Heeh. boro-boro mau denger musik ya. Heeh. Kita baca grup WA di medsos semua aja sepertinya sangat menyusahkan. Iya. Hari-hari ini lebih berat juga. Semakin berat berita-berita yang tidak tidak menyukakan hati begitu. Apa kalau sudah seperti itu bisa nyanyi gitu kan pertanyaannya? Iya, itu pertanyaan. Apa kalau orang susah bisa nyanyi? Apa kalau orang sakit bisa nyanyi? Itu pertanyaan yang memang sulit untuk dijawab ya. Iya. Tapi jangan lupa loh, orang India tuh susah-susah ya nyanyi. Orang suka lagu dangdut itu sesusah apapun itu bisa dibuat joget. Iya, tetap bisa joget. Ini cuman intermezzo saja. Tapi saya harus jawab, harusnya bisa. Kenapa? Bisa, ya. Yang pertama, kalau kita tahu tadi yang saya jelaskan bahwa Tuhan mau bahwa kita berhubungan kepada Dia, menyembah Dia, mengakui Tuhan, itu harusnya taat dong dengan apa yang Tuhan mau. Yes. Format yang Tuhan mau, cara yang Tuhan mau, yang diminta oleh Tuhan, dan juga menyenangkan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan, yakin dan tidak ragu, harusnya kita mau menyembah Tuhan. Yes. Dan Tuhan mau menyembah Tuhan itu memakai musik, karena musik itu lebih lengkap dari segala cuma ngomong meratap kepada Tuhan. Tuhan lebih suka ketika anak-anak ini menyembah Tuhan dengan pujian. Yes. Di mana pujian itu dengan musik. Itu pun pasti lebih fokus. Kenapa? Kalau kita ngomong sama Tuhan, terus kita kehabisan kata-kata, kita ngomong bulet aja, kita aja bosan apalagi Tuhan, gitu ya. Iya. Tapi kalau kita nyanyi, kita ingat lagu ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Terus kita ingat lagu ini, kita sampaikan kepada Tuhan. Kita lebih fokus. Iya, Tuhan betul. juga suka dengan pujian kita karena Dia suka pujian yang dengan musik. Yang kedua, tadi mengenai ekspresi tadi. Musik ini memberikan ekspresi yang paling lengkap, curahan yang paling lengkap. Mau mengeluh, mau meratap, mau meminta, lebih dari sekedar tangisan. Yes. Tapi waktu kita nyanyi dengan kata-kata yang ada dalam lagu itu dan fokus, maka saya yakin, saya percaya, itu akan timbul keyakinan dalam hidup, dalam diri seseorang itu. Dan juga setelah yakin, dia punya harapan dong. Yes, betul. Jadi punya harapan dan punya iman yang bangkit saat itu. Esensinya adalah ketika dia nyanyi, dia tidak butuh orang lain. Iya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi begini, yang saya dapatkan hari-hari ini. Jadi saya pikir saya tidak pengen cuman wacana ngomong sesuatu yang ya cuma ngomong aja, tapi yang buat saya yang bagaimana bisa memberikan satu kekuatan buat teman-teman kekasih Tuhan dimanapun yang ada di sini ya. Yes. Nah, kita buka satu ayat di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, semua orang tahu ayat ini. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, berarti kekuatan kita, obat kita sebenarnya adalah hati yang gembira. Kalau orang bilang musik itu obat, saya orang musik aja nggak bilang begitu kok ya. Tapi firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Yes. Maka seseorang ini harus gembira
supaya harapannya tumbuh, imannya tumbuh, dan akan disembuhkan. Yes. Nah, musik itu bisa membuat gembira. Apalagi musik untuk Tuhan. Yeah. Kata-kata pujian itu mengingatkan kita akan mujizat, akan karya Tuhan. Dan itu membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Secara jiwa, itu juga membangkitkan. Kalau jiwa kita sudah bersemangat, sudah siap, maka tubuh akan mengikutinya. Nah, begini Christine, yang salah selama ini tuh gini, orang sakit dibantu cari obat, cari oksigen, ya kan? Iya. Waduh, saya bantu ya, saya carikan. Tunggu sebentar, sabar ya, begitu ya. Sebentar sampai sehari nggak muncul-muncul. Nah, tapi orang yang disuruh sabar terus ditinggal, betul ya? Iya. Dia struggle sendirian, dia perang dengan diri dan kondisinya. Iya. Dia nunggu, tapi dia berperang terus. Itu yang membuat dia menjadi semakin down sebenarnya. Iya, malah merasa ditinggalkan gitu ya. Loh, ditinggal cari obat kok, nggak salah yang cari obat. Iya. Tapi dia lupa bahwa yang membutuhkan semangat itu adalah orang yang menderita tadi. Iya. Nah, kalau nunggu semangat dari orang, nanti diajak Zoom meeting, diajak doa, didoakan, diajak nyanyi pujian, menyembah. Kalau selesai, apa langsung sembuh? Ya itu mujizat. Kalau tidak sembuh, ditinggal lagi dia sendirian. Iya, betul. Dia struggle lagi dengan dirinya sendiri. Iya. Nah, begini loh. Yang menyemangati dia untuk membuat dia kuat berperang, struggling adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa membuat dia kuat secara diri sendiri? Tentunya didekatkan dengan Tuhan. Iya. Tapi kalau kita ketemu dengan lagu pelan, ya biasanya kalau kita ajak nyanyi lagu yang menguatkan katanya lagu penguatan, tapi lagunya lagu slow semua, betul nggak? Iya. Padahal lagu pelan itu adalah empati sebenarnya. Empati itu aku bersama kamu, aku merasa sama dengan kamu, aku tahu yang kamu rasakan, itu empati. Maunya dampingi, tapi selesai lagunya dia pergi, ya enggak didampingi lagi kan. Itu empati, ya. Tapi yang benar adalah harusnya adalah encouragement, encouraging, yes. menyemangati. Nah, itu menurut saya ya, yang harusnya membuat dia bisa kuat, dia mau bersemangat, itu adalah lagu-lagu yang cepat ya, yang medium tempo ke cepat. Misalnya lagu apa ya? Allah sanggup melakukan segala perkara. Ini contoh yang bagus. Kenapa? Iramanya bagus, medium tempo, chordnya bagus, kata-katanya bagus. Harusnya lagu-lagu seperti ini yang harus ada dalam setiap hari-hari, waktu-waktu orang yang struggling tadi. Yes. Nggak harus dia nyanyi, mungkin dia sakit. Tapi kalau dia dengar irama, ini pentingnya mengerti musik. Ketika dia mengerti musik, dia musikal, dia akan terbawa, terhanyut dengan musik yang bagus tadi. Dengan kata-kata yang positif yang membangun dia, saya percaya dia akan struggle. Dia akan menemukan, ya saya tidak bicara pasti sembuh ya. Itu semua adalah rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik untuk setiap orang. Iya. Tapi seseorang yang harus bersemangat, seseorang yang harus melawan kondisinya supaya dia menang, harusnya dia mendengarkan lagu-lagu seperti ini. Iya. Karena lagunya bisa dinikmati, groovy ya. Orang bilang itu groovy. Iya, ada irama yang bisa membuat dia goyang. Dia bersama, dia akan lupa dengan sakitnya. Karena dia bersemangat dengar musiknya, musiknya dulu. Dia bersuka cita dengar musik yang menarik itu. Dan lebih lagi, kalau ada kata-kata yang menguatkan. Yes. Kata-kata yang membangun dia, menyemangati dia. Dan itu menjadi kekuatan secara pribadi. Dia tidak nunggu orang lain. Dia tidak tunggu orang mendampingi. Dia membangun imannya sendiri. Dia membangun harapannya sendiri. Dan dari situ dia akan ketemu Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia akan berharap hanya kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang punya lagu-lagu seperti ini, kirimkan kepada teman-teman yang sedang struggle. Yang punya grup-grup WhatsApp tentang, katanya teman saya bikin grup orang-orang sakit COVID. Di situ ada dokternya katanya. Loh, dokter tidak akan bicara apa kalau nggak ditanya. Iya, betul. Kalau dia sudah dengar berkali-kali orang mengeluh,
Dia menjawab ya sudah biasa. Kabeh ngeluh kok kepada saya. Ya sudah, kalau ngeluh tak jawab ini. Kalau perlu dia bikin kata-kata yang sudah jadi tinggal copy paste atau di broadcast gitu kan ya. Iya, betul. Nah, ketika kita menyemangati seseorang itu harus dengan sesungguh-sungguhnya, dengan hati kita, dengan doa kita. Nggak boleh asal ngomong gitu kan. Iya. Nah, saya percaya lebih baik seseorang itu membangun dirinya sendiri, membangkitkan dirinya, menyemangati dirinya sendiri dengan mendengar puji-pujian, dengar musik yang membangun dia. Iya. Tidak harus lagu rohani menurut saya. Lagu yang membuat dia enjoy, menikmati. Dia punya semangat, karena apa? Iya. Musik itu menguasai jiwa. Betul. Kalau jiwanya senang, kalau jiwanya gembira, itu obat. Hati yang gembira adalah obat. Yes. Jadi ada dua macam. Musik yang membuat dia gembira, itu any music. Menurut saya lagu medium sampai ke cepat, itu membuat semangat. Dan membuat gembira orang yang musikal. Orang yang ngerti musik. Tapi untuk orang yang mungkin tidak terlalu ngerti musik, kata-kata itu jadi lebih penting buat dia. Nah, kata-kata Allah sanggup, Allah baik, Allah itu baik. Itu nyanyikan terus, munculkan dalam dirimu. Itu akan menjadi semangat, akan menjadi sukacita. Sukacita itu gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat. Itu iman kita, itu keyakinan kita, itu ayat firman Tuhan. Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong akan terjadi dalam setiap kita. Amin. Amin. Nah, jadi ini kesimpulannya. Yes. Jadi teman-teman yang ngasih lagu-lagu, jangan kasih lagu yang slow-slow terus. Yang ya. melo. Nah, itu hanya memberikan empati sebentar saja. Setelah pulang dia bingung juga. Gitu. Sudah saturasi oksigen rendah, dibawa mewek, wah tambah rendah lagi nanti. Nggak salah. Cuman ada yang lebih baik, gitu ya. Jadi, ayo cari lagu-lagu yang kata-katanya positif, membangun, irama yang bagus, irama yang enak, chord yang bagus, aransemen yang bagus. Kirim ke teman-teman, kirim ke grup-grup WhatsApp orang-orang sakit, kirim kepada orang-orang yang sedang struggle. Itu akan membangun mereka, membuat mereka punya semangat gitu ya. Semangat dari dalam diri sendiri. Iya. Kalau mereka bilang, "Apa lagu kok ngene garai tambah susah," bilang, "Coba kamu nikmati musik itu. Itu musik dibuat untuk menyemangati kamu. Kalau kamu bisa enjoy musik itu, kamu akan gembira. Buat hidupmu gembira. Karena gembira itu, hati yang gembira itu adalah obat buat kamu. Amin. Ayo bersukacita dalam Tuhan." Gitu, ya. Bukan malah dikasih lagu-lagu yang malah membuat akhirnya mikir hidupnya tinggal sebentar gitu ya Bapak ya. Ya. Contohnya jangan menyerah, tapi lagunya pelan. Ya, jangan menyerahnya pelan-pelan. Keburu telat gitu ya. Nah, jangan menyerah yang cepat. Jadi dia kan cepat, tidak menyerahnya dengan proses yang cepat, bukan dengan proses yang pelan-pelan gitu. Guyon. Tidak salah, lagu-lagu tidak ada yang salah. Tapi menurut saya untuk menyemangati seseorang, karena itu tadi esensi yang paling awal saya sampaikan. Musiknya sendiri itu ada esensinya. Yes. Jangan hanya berharap kepada kata-kata. Iya. Orang yang tidak menganggap musik, saya tidak bicara orang tidak mengerti musik ya. Wah, nanti orang masa bilang, aku nggak ngerti musik. Bukan, musik tidak untuk dimengerti. Musik untuk dirasakan, untuk diresapi, untuk dinikmati. Yes. Nikmatilah musik yang membangun jiwamu gitu. Iya. Kalau kita pernah dengar musik yang enak dan kita sukacita, dengerin lagi. Padahal dia tidak ngerti kata-katanya, tidak apa-apa gitu. Iya. Tapi semangat itu yang pertama. Tapi lebih baik lagi kalau musiknya bagus, iramanya bagus, chordnya bagus, aransemennya bagus, kata-katanya positif. Yes. Itu sebuah paket lengkap ya, saya sampaikan tadi pertama. Yes. Musik itu lengkap, lebih dari sekedar kata-kata. Jadi setelah ini, teman-teman yang sedang struggling, teman-teman yang sedang dalam putus asa, coba ada cara yang Tuhan berikan. Yes. Dengarkan musik yang membuat kamu gembira. Yes. Cari musik yang pernah membuat kamu gembira. Untuk teman-teman yang ingin menyemangati teman-teman yang lain, berikan mereka musik-musik yang gembira. Yes. Berikan musik-musik yang positif.
Karena musik itu lebih dari kata-kata, lebih dari sekedar kata-kata yang kita sampaikan. Biarlah musik itu bicara sendiri. Biarlah Tuhan memakai musik itu bicara, membangun hidup orang itu, membangun iman orang itu. Dan ketika dia gembira, hati yang gembira, jiwa yang gembira, jiwa yang bersemangat, itu adalah obat. Itu Tuhan ngomong. Yes. Nah, ayo semua bekerja setelah ini, memberikan semangat dengan memberi musik-musik yang baik. Iya, begitu. Betul. Yang apa istilahnya uplifting musik gitu ya, Bapak ya? Uplifting ya, Iya. membangkitkan, membangun, meningkatkan, betul. Iya. Ya, seperti Saya itu. jadi ingat kalau Bapak menyebutkan semangat itu tadi, saya ingat di Amsal juga disebutkan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya gitu. Nah, yes, thank you untuk ditambahin poin itu. Iya, saya Jadi jadi semangat. ingat itu. Kita butuh encourage ya. Kita Iya. butuh encourage, kita butuh mengencourage orang lain juga hari-hari ini. Ayo kita lakukan sama-sama. Encourage. Iya. Ya, jadi bukan hanya jangan memikirkan bahwa aku nggak ngerti musik, aku nggak ngerti nyanyi. Saya ingat zaman dulu juga, saya ingat kalau ibu saya mendengarkan lagu pujian gitu, lagu-lagu apapun juga, kadang dia nggak ngerti kok orang bahasa Inggris dan dia tidak bisa bahasa Inggris, tapi betul. dia menikmati musiknya dan finally dia fine dan happy aja gitu. Nah, itu yang kita cari sekarang. Yuk, happy. Ayo happy. Iya. Iya, karena memang bahkan kalau boleh dibilang hari-hari ini musik-musik juga bagus. Kalau sukanya dangdut ya dengerin aja dangdut gitu ya Bapak ya. Ya boleh, cuman begini. Dangdut yang rohani kan sangat sedikit ya artinya. Sedangkan dangdut yang lain saya kira memang purpose-nya bukan untuk ini, beda. Jadi ada pengertian juga. Saya ada di di buku saya kalau mau baca, ada esensi musikal yang memang harusnya kita mengerti dan hindari. Tapi yang sekarang saya tidak pikir, yang penting apa yang membuat kita happy kita harus dengar. Karena kita harus stay happy supaya semuanya imunnya naik, imunnya muncul, gembira menjadi obat, dan semuanya akan terjadi karena firman Tuhan itu digenapi. Yes, amin. Iya. Yeah. Stay happy maka kita akan stay healthy gitu ya. Iya, betul. Ya, kemudian kalau tadi kan Bapak jelasin bahwa dari jenis musiknya seperti ini. Nah, kemudian bagi kita yang sehat, tadi Bapak mengencourage untuk kita menyemangati untuk kita, ayo bagikan, sharingkan gitu kan. Musik-musik bukan yang malah bikin tambah meratap, memikirkan sedih, bikin kita terbawa suasana sedang menyendiri. Tapi harus musik-musik yang ayo semangat gitu. Nah, kalau tadi sempat disinggung sedikit adalah tentang liriknya gitu kan, kontennya dari pujian itu, dari lagu itu sendiri. Nah, kira-kira hal seperti apa atau puji-pujian atau lagu-lagu seperti apa yang better kita sharekan kepada mereka yang mungkin sedang alamin masa pandemi, yang sedang mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin sedang isolasi mandiri, atau bahkan mungkin sedang di rumah diisolasi, terpaksa diisolasi karena memang terpapar COVID ini gitu kan. Nah, contohnya mungkin bisa disebutkan lebih banyak lagi Bapak, karena kan kalau tadi sempat disebutkan hati yang gembira gitu kan, Allah sanggup. Musik-musik seperti apa lagi Bapak? Ya, ini lirik ya. Jadi begini, kita bersyukur bahwa tidak ada satupun lagu rohani yang liriknya jelek. Amin. Ya, saya percaya semua lirik lagu rohani itu bagus ya. Karena isinya adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Itu sudah cukup, ya kan? Kemudian lebih untuk encouragement tadi, tentang pujian yang membangkitkan, yaitu mengingatkan kepada kebaikan Tuhan, mengingatkan kepada perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu. Kalaupun saya pernah mendengar orang mengkritik lagu rohani, wah ini kata-katanya tidak benar, mungkin secara teologis ada salahnya begitu ya. Saya pun juga tidak suka kalau buat lagu itu asal-asalan. Tapi saya percaya ketika orang itu membuat lagu rohani, dia tidak mungkin punya tujuan jelek gitu. Pasti tujuannya baik, minimal itu dirinya sendiri gitu kan. Dan Tuhan mengerti itu, Tuhan sangat mengerti. Kita doa dengan kata-kata salah,
mungkin orang yang sudah tidak bisa ngomong, berdoa pun kita dengar dia tidak ngerti ngomong apa, Tuhan ngerti kok. Tuhan tahu hati, Tuhan mengerti hati, Tuhan memberkati hati yang sungguh-sungguh. Jadi semua lagu, semua lirik lagu rohani kebetulan itu baik. Yes. Jadi boleh pakai lagu apa saja, tapi untuk uplifting, untuk encouraging, itu yang penting adalah irama yang medium, tempo yang medium, kecepat, dengan kata-kata yang positif. Misalnya tadi itu, bahwa Allah sanggup, Allah itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Itu membuat seseorang bangkit. Nah, kata-kata kadang-kadang begini, ada yang real, ada yang puitis. Iya. Kalau orang ambil kata-kata dari Mazmur, tidak semuanya itu to the point gitu ya. Iya. Kayak kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai nggak tahu, tapi apa buat saya apa gitu, selalu begitu. Tapi kalau bicara Allah sanggup melakukan segala perkara, itu langsung amin begitu kan? Iya, betul. Apalagi kata-kata yang ada akunya. Misalkan apa ya? Aku diberkati. Nah, itu langsung kena kan? Iramanya cepat, cuma secara musik dia sederhana. Tapi kalau aku diberkati, itu langsung aku yang ngomong gitu. Dia bisa ikut nyanyi. Tapi kalau orangnya sakit kan kita tidak berharap dia ikut nyanyi. Dia dengar, dia mengaminkan dalam dirinya, menumbuhkan iman di dalam dirinya, dari dalam dirinya, dari roh yang bangkit, dari jiwa yang bangkit, yang bersemangat, tubuhnya akan akan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi, saya percaya begini, ketika kita mau kirim kepada seseorang, tadi saya katakan jangan asal, gitu kan? Iya. Coba cari kata-kata lagu yang itu yang kita omongkan, yang ingin kita omongkan ke orang itu. Juga sebagai doa kita kepada orang itu. Saya itu kok takutnya gini loh, kalau orang doa, karena kebiasaan, Diso doa ya doa aja sih. Pokoknya Padahal yang paling penting adalah hati kita, kesungguhan dan iman kita ketika kita ngomong doa itu. Waktu ketika mendoakan orang sakit, itu kadang harus numpangi tangan supaya kayaknya itu memang deliver something. Padahal nggak usah numpangi pun nggak apa-apa, apalagi COVID, jangan sentuh-sentuh kan. Nggak boleh malah. Doanya bisa dari jauh. Tapi esensinya adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita kayak meminta sama Tuhan sampai kita ini sungguh-sungguh dengan hati, dengan iman kita kirimkan ke orang itu. Nah, ketika kita ngirim lagu-lagu ini kepada teman-teman kita, pakailah cara ini. Doakan, pilihlah kata-katanya yang paling yakin srek, yang itu yang kayaknya Tuhan mau aku kirimkan, dan kirimkan dengan doa kepada orang itu. Kayak, ayo aku doakan kamu lewat lagu ini, kamu nyanyi, kamu dengerin ini, itu seperti aku doa buat kamu. Ini baru kita memberi yang terbaik untuk orang itu. Nggak asal-asalan. Nggak cari di YouTube apa yang bagus, kirim. Nggak ada hatinya di situ. Pokok asal kirim. Nah, coba itu pelayanan kita. Siapa yang mau memberi, siapa yang mau melayani dengan baik, siapa yang mau melakukan sesuatu untuk teman-temannya dengan sungguh-sungguh, lakukan ini. Bisa berdoa, bisa kirim lagu, bisa kirim quotes, boleh. Tapi jangan asal kirim. Masukkan doamu di situ. Berikan imanmu di situ. Supaya yang kamu kirim itu berdampak luar biasa. Amin. Kepada orang yang kamu kasih. Begitu kan? Iya, betul. Itu esensinya. Jadi kirimkan pujian itu yang mengingatkan tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupanmu, tidak pernah meninggalkan yang terbaik. Kadang-kadang kita harus menerima kehendak baik itu, walaupun kita lihat tidak baik. Gitu. Tapi kita harus yakin bahwa kehendak Tuhan selalu baik. Terbaik. Apa nih baik? Nggak baik ini. Hanya kita tidak tahu aja, kita tidak mengerti maksud Tuhan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tahu Tuhan merancang yang terbaik. Wis percaya. Nanti setelah kita mendapatkan di belakang, oh ternyata ini maksud Tuhan. Aku nggak ngerti. Tapi ini memang yang terbaik buat aku. Wow. Nah, daripada kita tadi
Christine bilang yang awal tadi punya prasangka buruk gitu ya kepada Tuhan. Iya, berprasangka buruk. Lebih baik Salah kita ngerti percaya sama aja. Tuhan. Nah itu loh, kadang-kadang kita ngomong, aku percaya Tuhan kepadamu. Mm-mm. Tapi ketika ada masalah begini, kok ngene sih Tuhan? Loh, berarti kamu udah gak percaya itu. Betul ya? Betul. Kalau percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, semua baik. Yes. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik. Yes. Wah, ini lagu gila loh. Lagu ini sulit untuk dinyanyikan ketika di posisi yang tidak baik. Iya. Apapun apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Oh, sulit itu. Iya. Bener ya? Betul, kalau pas keadaannya baik-baik gampang ngomong itu Ya, gitu kan. Tapi ya. kalau pas melewati lembah, nah itu Ya. pertanyaannya. Nah itu loh, kepercayaan kita kepada Tuhan diuji. Kamu percaya atau cuman ngomong percaya? Mm-mm. Percaya segenap hidupmu atau cuma kata-kata aja percaya? Heeh. Nah, Ya, dan di sini saya melihat sangat-sangat akhir benar-benar terbuka bahwa disinilah pentingnya musik. Ketika mungkin keadaannya baik-baik, gampang kita nyanyi itu gampang Ya. gitu. Tapi justru kalau dalam lembah mungkin sedang ditagih-tagih ke sana ke sini, atau mungkin sedang mengalami terpapar COVID, atau mungkin sedang isolasi mandiri gitu kan, ketika untuk memuji Tuhan, untuk menyanyi itu sebuah challenge, dan itu memang diperlukan semangat dari yang lain untuk mengirimkan kepada kita, itu mengingatkan kita bukan puji-pujian yang melo, tapi puji-pujian yang uplifting itu tadi, yang menyemangati. iya betul, betul sekali. Iya, karena kalau saya ingat beberapa waktu lalu dikirimin pujiannya bagus sih, tapi justru finally itu malah bikin mikir, kok aku sendirian kok malah seperti ini. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan begini. Ya. Tapi begitu satu teman mengirimkan pujian yang itu tadi, yang semangat, dikirimin pujian, ada satu sobatku yang setia, itu beda rasanya mendengarkan. Memang betul Bapak. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya semua lagu rohani itu kata-katanya, liriknya baik ya. Tapi kenapa saya tadi bilang bahwa kalau ngirim lagu atau kata-kata atau quotes itu sertailah dengan doa dan kesungguhan hati kita, memang kita ingin memberkati dia. Karena kita harus tahu, seseorang yang di dalam struggling itu ada setan di sekitar dia yang ingin menjatuhkan dia, yang membuat dia tidak berharap kepada Tuhan. Iya. Berharap kepada teman, berharap kepada obat, berharap kepada dokter, berharap kepada antivirus. Tapi harusnya dia dibawa untuk berharap kepada Tuhan. Yes. Nah, ketika kita ngirim sesuatu, kata-kata dan sebagainya, itu doakan dia. Berikan yang terbaik, itu seperti kita memberikan hati kita kepada dia. Maka itu akan mendampingi dia, doa kita akan membuat dia akan fokus dan menang kepada gangguan-gangguan si iblis, si setan. Itu pasti mengganggu. Itu pasti ada dalam pikiran orang-orang yang sedang struggle itu. Yes. Tapi doa kita mengiringi dia. Kesungguhan kita untuk memberikan dia semangat. Mendampingi dia, walaupun kita tidak bisa selalu mendampingi dia, tapi dengan lagu-lagu, dengan kata-kata yang sungguh-sungguh kita kirimkan ke dia, dan dia menyanyikan itu, dan dia mendengarkan lagu itu, dan dia membaca dengan sungguh-sungguh kata-kata yang kita kirimkan, itu semua merema, itu semua masuk ke dalam dirinya dan membangun iman dia dari dalam. Ini yang paling penting. Yes. Dari dalam, Dari bukan dalam dari luar. itu ya. Iya, Kalau iya, dari iya. luar kita tinggal, hilang gitu. Tapi kalau itu masuk ke dalam dirinya dan membangun dari dalam, maka akan terus bertumbuh, imannya bertumbuh, semangatnya tumbuh. Yes. Itu yang membuat gembira. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yes. Yes. Amin. Baik. Ini sudah ada yang bertanya, Bapak. Oh ya. Ya, ini dari siapa ya? Dari belakangnya 787. Ini berkata bahwa sejak kecil dari bangun tidur sampai malam itu
telinga sudah sering mendengarkan lagu-lagu sekuler gitu kan, musik sekuler. Baik itu dari dalam rumah, orang tua, kakak, dan tetangga pun juga menyalakan, memutar lagu-lagu sekuler gitu kan. Nah itu membuat beliau selalu happy. Khususnya kalau musik oldies gitu. Nah pertanyaannya adalah, kenapa saya tidak suka dengan musik rohani, khususnya yang berirama slow, buat suasana jadi suram dan buat badan jadi lemas. Ini kenapakah Pak Pendeta? Oh, iya, wah ini pertanyaan yang luar biasa ini. Iya, jadi saya tadi singgung sedikit karena memang waktunya nggak bisa panjang, jadi saya nggak bisa jelaskan. Jadi kalau mau baca bisa di buku saya, Maximize Musicianship, A Destiny. Jadi ada kehendak Tuhan untuk menciptakan musik dan menciptakan pemusik. Kalau musik adalah medianya, kalau pemusik itu ya orangnya. Jadi termasuk orang-orang yang suka musik itu juga musik sebenarnya, cuman dia pasif. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada dua untuk bisa beri semangat kan, musiknya dan kemudian musik dan liriknya. Jadi musik itu bisa instrumental. Karena saya tadi tekankan kepada medium tempo, artinya itu bisa groovy. Groovy itu membuat kita, mengajak kita untuk bergoyang, mengajak kita untuk mengikuti musik itu. Nah, itu yang membuat kita happy sebenarnya. Kita bisa terbawa, terhanyut dengan musik itu. Nah, cuman ini yang paling penting untuk yang bertanya tadi, musik itu yang mimpin dulu adalah Lucifer. Dia jagonya musik di surga. Tapi dengan kesalahan bahwa dia ingin seperti Tuhan, dia dibuang dan dia ganti namanya setan. Nah, ketika dia dibuang, kemampuan musik itu tidak diambil daripadanya. Jadi dia ngerti musik, kebagusan musik, kelebihan musik dia tahu semua. Dan di dunia ini memang ada musik-musik yang dipakai dengan tujuan yang berbeda dan dengan yang kita anggap positif, begitu. Nah, dari situlah bisa saja musik itu dipakai untuk tidak kepada tujuan yang positif atau proper. Tapi bagi orang yang memakai itu, tidak merasa itu jelek, karena memang dia punya tujuan sendiri. Nah, untuk musik-musik sekuler, saya tidak katakan tidak baik. Karena banyak orang yang menyukai seni, hidup dengan seni, musik adalah seni, sehingga tidak ada harmful-nya. Harmful itu apa? Tidak ada jeleknya gitu sebenarnya. Tapi jangan lupa sebenarnya ada juga yang memang tujuannya memang sudah tidak benar begitu. Jadi musik ini saking hebatnya, saking dalamnya, saking lengkapnya, itu bisa dipakai dengan semua tujuan. Apapun tujuannya bisa pakai musik karena hebat musiknya. Dan jangan lupa yang paling tahu hebatnya musik adalah Lucifer. Dia ahli musiknya surga kok. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita anak-anak Tuhan juga dilengkapi dengan hikmat Tuhan, dan Tuhan bisa bicara kepada kita tentang hal-hal yang lebih dari sekedar yang kita tahu sekarang, begitu. Nah, jadi untuk Bapak yang tadi mendengar lagu, tidak salah mendengar musik, tidak salah mendengar lagu sekuler, tidak salah, asal tidak terhanyut dan terpengaruh oleh sisi negatifnya. Itu. Contoh misalkan lagu-lagu rock itu ada yang kata-katanya eksplisit banget gitu. Memang bahkan ada yang sampai menghujat Tuhan, menyembah setan. Itu ada. Kalau Anda suka musik itu, saya nggak ngerti kata-katanya kok. Saya senang musiknya. Kayaknya nggak salah. Karena seni. Seni itu abu-abu gitu. Tapi jangan lupa, saking hebatnya musik. Musik itu bisa mewarnai, memberi rasa dan jiwa kepada kata-kata itu. Seperti menghipnotis gitu ya? Bekerja di bawah sadar. Bukan menghipnotis saja, tapi mempengaruhi saja secara bawah sadar. Dan bayangkan kalau itu didengar setiap hari. Berarti kayak mantra. Betul. Nah, itu bisa menghancurkan hidupmu. Saya tidak bicara semua lagu begitu. Saya tidak bicara semua lagu sekuler begitu. Ada lagu sekuler yang netral-netral aja gitu ya. Bikin lagu love song, lagu untuk kekasih, lagu untuk negara, lagu untuk alam, itu nggak ada yang salah. Itu ekspresi saja, netral. Tuhan juga tidak bikin
orang yang bikin musik tidak untuk aku mati. Enggak, ya kan? Berarti Tuhan setuju, boleh, Tuhan itu baik. Tapi kita yang harus bisa memilih dan memilah tadi. Kita dikasih hikmat itu tadi ya, Pak ya. Kalau sudah kebiasaan dengar musik, jangan diberhentikan. Tapi lanjutkan, tapi mulai memilih dan memilah. Lihat liriknya, rasakan dengan jiwa dan rohmu apakah ada yang mengganggu. Lebih detail, lebih memilah. Kita punya namanya discerning spirit. Discern itu membedakan. Roh yang bisa membedakan roh. Makanya setiap orang itu harus dewasa dalam rohaninya, supaya dia bertumbuh dan mempunyai buah-buah roh itu. Salah satunya adalah discerning spirit, roh yang membedakan roh. Kalau kita nggak dewasa, kita nggak dapetin itu. Nah, ketika kita bisa membedakan, maka kita akan bisa memilah dan memilih yang baik untuk kita. Tadi mengenai dia nggak suka lagu rohani, saya kira begini loh. Kalau orang dengar lagu sekuler dengan kualitas yang baik, terus dengar lagu sekuler yang dibuat dengan kualitas yang kurang baik, itu langsung underestimate. Lagu kok ngono, lagu kok cuma begitu. Yang salah adalah produksi musiknya. Niatnya baik, bikin lagunya baik, ingin menyembah Tuhan. Tapi waktu bikin produksi, jelek musiknya. Jadi akhirnya menjadi hal yang tidak baik untuk orang yang mengerti musik. Ini juga hal yang penting untuk diperhatikan. Tapi Bapak, ada musik-musik rohani yang diproduksi dengan baik. Lagu pelan pun bukan berarti dia selalu cengeng. Coba cari musik-musik yang baik. Misalnya lagu-lagu rohani barat, di mana mereka lebih dulu memunculkan contemporary Christian music. Di mana di situ awal-awal Christian music dibuat di Amerika, itu semua lagu mereka buat dengan memakai atau memanggil session player sekuler, bahkan rohani sekuler, atau pokoknya untuk memaksimalkan produksi mereka. Jadi kalau kita lihat di credit title lagu-lagu rohani barat, itu yang main orang-orang yang sudah berpengalaman dalam musik gitu. Nah, itu yang menjamin musiknya selalu berkualitas, selalu baik. Nah, jadi Bapak kalau memang menganggap lagu rohani Indonesia belum berkualitas, coba cari lagu rohani yang barat, Pak. Kalau mau saya kasih referensi juga boleh. Tapi lagu rohani Indonesia pun sudah berkembang luar biasa di 10 tahun ini gitu. Yang dulu-dulu memang tadi yang Christine bilang aku diberkati, itu hampir tidak ada musiknya yang diproduksi bagus karena memang lagunya too simple gitu. Betul. Terus lagu Ada Satu Sobatku itu lagu kuno. Sehingga untuk produksi jadi baiknya, dibuat produksi baiknya, belum ada yang mengerjakan begitu. Tapi yang lagu-lagu baru banyak yang diproduksi dengan baik. Ya, jadi Bapak coba untuk kebutuhan atau untuk tujuan baik, please cari lagu rohani yang baik yang memenuhi jiwa Bapak, sehingga kalau Bapak dengar lagu, musiknya bagus, bisa dinikmati, esensinya juga penting, yaitu hal yang dibuat dengan orang-orang rohani. Dimana tadi saya sampaikan, lagu-lagu rohani nggak ada yang jelek, karena tujuannya selalu baik untuk Tuhan atau untuk sesama saudara seiman. Jadi selalu baik. Nah, itu lebih aman toh Pak, daripada Bapak dengar lagu sekuler yang tadi ada jebakannya, ada yang tujuannya tidak baik, bahkan ada yang tujuannya itu di balik layar. Artinya kita dengar oke-oke aja, tapi di balik liriknya, di balik musiknya itu ada tujuan yang tidak benar. Ada ingatlah pesan tersembunyinya gitu. Ingatlah bahwa kalau tadi saya bilang ide itu cuma dua. Kalau tidak dari Tuhan, dari setan. Berarti kalau kita mendengarkan lagu yang bukan dari Tuhan, risiko dari setannya ada. Walaupun mungkin dia membuat lagu dari dirinya sendiri, ingin berkarya secara seni, tidak salah. Tapi itu. Nanti kalau ada waktu saya sedikit bicara tentang seni ya. Tapi mungkin ada pertanyaan lain, saya jawab dulu. Belum. Ini belum yang ada kesaksian, Bapak. Mau disampaikan atau saya lanjut dengan pengertian seni? Dilanjutkan dengan pengertian seni terlebih dahulu. Oke. Ya, seni itu netral. Seni itu tidak jelek. Ya, semua orang belajar seni itu nggak salah. Seni kok, ya kan? Tapi ingatlah bahwa seni itu ada bekerja
dan timbul di jiwa. Oh, Sehingga ketika orang suka seni, yang dipuaskan jiwanya. iya. Ingat bahwa kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Yes. Allah itu roh. Heeh. Sehingga seorang atau orang yang bekerja di seni, dia masih bekerja di jiwa saja. Iya. Makanya netral. Iya. Tidak bisa salah, karena jiwa. Heeh. Perasaan sedih itu tidak salah. Heeh. Perasaan susah itu tidak salah. Iya. Seni tidak salah. Tapi ingat, ketika kita berhenti di seni, kita tidak bisa lebih masuk kepada roh. Jangan sampai kita terkotakkan, kita terjebak di yang namanya seni. Termasuk teman-teman yang belajar musik, itu untuk bisa jago musik, pasti mengolah, mempelajari seni musiknya. Kalau bermain musik secara roh itu tidak pernah dieksplor. Karena yang rohani bukan musiknya. Yang rohani itu orang yang memainkan musiknya. Iya. Orang yang menyanyikan seni itu yang harus rohani. Baru produk musiknya adalah untuk roh. Yes. Tapi seseorang yang tidak pernah memakai rohnya dalam bermusik, seseorang yang tidak pernah melibatkan rohnya dalam bernyanyi, maka dia akan berhenti di seni. Dia berhenti di jiwa. Kalau tadi kita mau membangunkan semangat orang, bisa pakai jiwa. Makanya saya tadi bilang, dengarkan musik sekuler nggak apa-apa. Karena semangat itu, spirit itu, ya kalau spirit kadang bisa diterjemahkan roh ya. Iya. Tapi semangat itu orang selalu tahu untuk jiwa. Yes. Gitu ya. Iya. Tapi untuk kita bicara lebih dalam kerohanian kita, kita mau bicara secara roh, penetrasi kepada roh, maka setiap orang ini harus melibatkan Roh Kudus di dalam semuanya. Makanya tadi saya cuma bilang bahwa doakan, berikan hati yang sungguh-sungguh dalam memberi, mengirimkan lagu-lagu. Tapi lebih dari itu, kita bisa melibatkan roh kita untuk membangun roh orang itu. Amin. Nah, musik juga begitu. Jadi musik-musik rohani kita berharap tidak hanya berhenti di pemuasan jiwa atau penyemangat jiwa, tapi juga membangun roh. Nah, jadi silahkan teman-teman yang mau menikmati musik, yang bermain musik, yang mau berkarya, yang mau mengirimkan musik, ayo mulai yang sudah dewasa dalam roh, libatkan rohmu. Pakai rohmu untuk memberkati dan membangun roh rekan-rekan kita. Amin. Itulah esensi kebangunan rohani di dalam kekristenan ya. Iya. Kebangunan rohani itu adalah ibadah yang membangun roh. Yes. Bukan cuma sekedar tubuh dan jiwa. Nah, itu. Iya. Itu esensinya. Jadi bukan hanya yang enak didengar, tapi harus nyampe di hati, di roh kita gitu ya Bapak ya. Iya, dan itu bukan sekedarnya. Jadi tidak bisa kita berharap, oh nanti yang kerja Tuhan sendiri. Tidak. Untuk itulah dibutuhkan para pelayan Tuhan, para minister ini yang benar-benar penuh dengan Roh Kudus, Amin. Hingga mereka bisa melayani sampai ke situ gitu. Yes. Dan itu setiap orang bisa melakukannya. Bisa. Setiap orang punya tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ketika rohnya ketemu dengan roh Tuhan, ketika dia bertobat dan sungguh-sungguh bertemu muka dengan roh Tuhan, karena Allah itu roh, maka kehidupan rohani, manusia rohnya itu yang akan bertumbuh dan kemudian melayani secara roh juga. Yes. Begitu, Christine. Amin. Musik itu bekerja di udara. Yes. Masuk ke telinga kita, sampai ke roh kita tadi ya. Iya. Jadi kalau atmosfer kita dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, dengan musik yang menyemangati kita, itu sudah cukup membuat kita selalu ada di dalam sejahtera, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Suasana ini yang membuat kita sukacita, gembira. Yes. Dan sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yes. Iya, itu. Jadi kalau yang nggak bisa nyanyi, merasa sudah capek ngomong, kalau nafas saja susah, dengerin musik. Teman-teman yang lain, ayo kirimkan entah link YouTube, entah MP3, entah apa saja. Tapi tadi saya kasih pesan, kirimkan dengan hati, Yes. kirimkan dengan doa, dipilih yang baik,
seakan-akan itu yang kita memang niat sampaikan kepada dia. Jadi pilihan kita itu adalah doa kita, kesungguhan kita. Itu akan lebih dari sekedar cuma ngirim-ngirim broadcast yang enggak ada hatinya begitu ya. Iya. Iya, baik. Waktu kita kok terbatas dan kita sudah tiba di penghujung, Bapak. Silakan Bapak memberikan kesimpulan buat perbincangan kita pagi hari ini. Kayaknya tadi barusan itu kesimpulan. Kesimpulannya, oh iya. Ya, jadi artinya hari ini kita bicara bahwa Tuhan menciptakan musik untuk kita. Amin. Tuhan suka, karena itu dia menciptakannya. Yes. Maka kita harus melibatkan musik ini yang ternyata bukan hanya disuruh sama Tuhan, tapi esensi musik yang begitu lengkap itu akan mendampingi hidup kita. Amin. Sampai ke surga, bahwa di situ ada kekuatan, di situ ada perlindungan, di situ ada janji-janji Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kata-kata yang disampaikan, tapi akan memenuhi atmosfer, suasana hidup, suasana rumah tangga dan semuanya yang mendampingi kita. Tidak hanya sekedar kata-kata yang berhenti, tapi musik yang bisa terus berkumandang pengisi dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Mari sama-sama kita memanfaatkan ini. Kita memakai apa yang Tuhan ciptakan ini untuk kita, dan pasti tujuan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Amin. Baik, silakan ditutup dalam doa, Bapak. Baik, mari kita berdoa kekasih Tuhan. Terima kasih untuk beberapa waktu ini kami bersama, walaupun hanya di udara Tuhan, tapi saat-saat ini ketika pandemi melanda dunia dan juga negara dan kota kami terbatas, tapi dengan adanya radio ini Tuhan, kami masih bisa menyampaikan kehendak hatimu, isi hatimu, bahkan kekuatan daripadamu Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan sudah melengkapi kami dengan musik. Amin. Dan Tuhan punya tujuan yang terbaik dengan ciptaanmu ini. Amin. Kami berdoa Tuhan supaya setiap pendengar, setiap kekasih Tuhan yang mendengar siaran pagi ini diberkati, dikuatkan, Amin. Akan memanfaatkan apa yang Tuhan sudah sediakan ini, dan itu akan benar-benar menjadi kekuatan di tengah pandemi ini. Amin. Musik tidak hanya sekedar untuk dinikmati senang-senang saja, enjoy ketika kita bersenang-senang atau sukacita, gembira saja, tapi bahkan menjadi kekuatan di kala kami struggle, Amin. Di kala kami lemah. Kekuatan musik ini, kekuatan kata-kata dari musik ini akan menguatkan kami, menguatkan saudara-saudara kami semuanya, bahkan kami bisa bergembira. Amin. Dan kami meyakini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Untuk setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk apa yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya Tuhan ada di setiap media, Tuhan ada di setiap apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Amin. Kami percaya Tuhan akan memberkati, menguatkan, mendampingi, dan rencana Tuhan yang terbaik sudah ada dalam setiap kami masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih untuk kami semua, terima kasih untuk Radio Sangkakala dan Christine untuk pagi ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, dan semua itu Tuhan sudah rencanakan, semuanya akan berhasil. Amin. Mempunyai hasil yang baik. Amin. Di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami yang sempurna. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Erwin. Terus terima semangat. Terima kasih Christine. Dan Amin. Terima kasih buat sharingnya pagi hari ini. Ya, sama-sama. Biar kita tambah semangat dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih kekasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih kekasih Tuhan dan juga Pak Erwin, dan kita semuanya boleh bersatu hati memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami pamit undur dari program Bincang Pagi. Saya Mada Christine dan juga Pak Erwin pamit undur. Selamat pagi dan Tuhan Yesus